Pantesan si Ebes sibuk mau ngeduitin si NM. Dilalak ada utang di bank 650 miliar toh. Bener itu. Bingung ya Ebes mau balikin ya. Dagangan gak laku karena akibat tingkah lakumu gitu. Terus kayak mana bayar hutang galungmu itu, kayak mana? 650 miliar loh. Baru-baru ini ada sebuah berita yang menggemparkan sejagat raya, yaitu adalah BCA menagih hutang kepada Reza Gladys sebesar 600 miliar. Wow, kalau itu betul ya, kalau betul ya, saya nggak tahu apakah ini sudah dikonfirmasi belum ya kan, karena saya dapat dari beberapa sumber yang saya tunjukin ya. Kalau itu betul ya, asumsinya kita mengasumsikan tapi betul. Wah, berarti Reza Gladys sekarang dalam keadaan yang sangat terjepit. Tidak heran kalau dia tuh mendakwa atau menuntut balik Nikita Mirzani sebesar 500 miliar kurang lebih ya kan. Dan lucunya kemarin itu terakhir bahwa di persidangan kemarin yang terakhir itu dari pihak Nikita Mirzani komplain karena surat kuasa hukum itu tidak lengkap, dan mereka keluar dengan marah-marah dan meminta adanya uang 500 miliar harus tersedia kalau mau mendatangkan Reza Gladys. Ini semakin gimana ya, semakin dari pihak Nikita tentunya akan tertawa ya kalau melihat ini ya. Masa ia sekelas kuasa hukum yang bisa dibilang sangat pintar kok hal-hal yang sekecil ini, masalah surat kuasa ini kok bisa salah, dan bisa hal yang sepele ini bisa terlewatkan gitu loh. Saya nggak habis pikir ya bagaimana kasus ini ya. Semoga kasus ini bisa diselesaikan, dan tentunya ini menjadi catatan rapot merah untuk kuasa hukum dari Reza Gladys, karena berarti mereka tuh cuman omong-omong aja ini ya, jadi kurang bisa profesional menurut saya sih. Kalau hal sekecil itu aja dia tidak bisa memenuhi persyaratan di sebuah persidangan. Itu aja guys ya. Jadi kalau misalnya itu betul ya, aduh, itu 600 miliar itu banyak cok, gitu kan? Ya selamat ya, selamat. Ya ini kan mungkin ini tabur tuai ini. Jadi apa yang kau tabur itulah yang kau tuai Reza. Demikianlah. Oke guys, thank you. Tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat. Bang Sahar selalu memberikan sebuah komentar dan pandangan supaya kita saling memahami persoalan Nikita Mirzani dan Reza Gladys di sini ya. Hampir 1 tahun proses Nikita Mirzani ini dan mencapai vonis ya pada sidang terakhir. Kemudian yang kita perlu ketahui tentang PMH, kerugian menurut pihak Reza Gladys mencapai 504 miliar. Ini 1 tahun ya, selama 1 tahun proses. Dan Bang Sahar memprediksi dalam hitungannya apabila Nikita Mirzani di dalam proses 2 tahun akan datang, maka kerugian Reza Gladys mencapai 10 triliun ya di sini. Karena sedangkan dalam proses 1 tahun ini kurang lebih sudah mencapai kerugian 504 miliar. Jadi akan ditambah nanti perkiraan Bang Sahar 2 tahun akan datang, kerugian Reza Gladys akan mencapai 10 triliun di sini. Jadi pertanyaannya bahwa siapa yang disalahkan di sini dalam kerugian Reza Gladys? Tidak mungkin bisa disalahkan oleh Nikita Mirzani karena ini adalah sebuah proses yang berlangsung. Ya, jadi tentunya di sini Bang Sahar memprediksi ke sana dalam hitungan audit. Ya, tidak main-main dalam persoalan perhitungan ini. Jadi tidak akan meleset. Jadi tentunya di sini kalau tidak diakhiri dengan cepat, ya, maka kerugian akan mencapai 10 triliun oleh Reza Gladys. Sebenarnya dalam persoalan ini Nikita Mirzani tidak ingin lama-lama dalam persoalan ini. Dari awal juga pada sidang pertama-tama ingin menyelesaikan masalah ini supaya Reza Gladys
ya, tidak dalam sebuah kerugian. Jadi apa yang terjadi di sini? Tentunya harus dipikirkan oleh pihak Raja Gladys bahwa kerugian akan memuncak mencapai 10 triliun nanti apabila proses ini berkepanjangan lebih lanjut. Ya. Karena kenapa? Hukum ini tidak surut. Dan tidak mungkin bisa disalahkan Nikita Mirzani di dalam gugatan. Ya. Menggugat PMH oleh pihak Raja Gladys kepada Nikita Mirzani. Itu tidak mungkin. Karena memang sudah keadaannya dalam proses seperti ini. Mau tidak mau ya harus diterima apabila berkepanjangan. Kerugian akan semakin meninggi oleh pihak Raja Gladys. 504 M itu akan jauh lebih tinggi apabila proses ini berlangsung lama. Ya, Bang Sahar mengingatkan saja di sini supaya persoalan kerugian ini di dalam tuntutan atau di dalam gugatan PMH harus diselesaikan dengan cepat di sini supaya tidak dalam kerugian yang sangat tinggi oleh pihak Raja Gladys. Dan tidak mungkin bisa disalahkan oleh Nikita Mirzani dalam persoalan ini. Nah, itu yang Abang Sahar ingin mau menyampaikan hari ini supaya kita bisa memahami persoalan-persoalan ini. Sedangkan 1 tahun proses berjalan ini kurang lebih sudah kerugiannya Raja Gladys mencapai 504 miliar. Jadi bagaimana nanti akan bertambah 2 tahun akan datang? Pasti akan mencapai 10 triliun. Dan siapa yang akan digugat untuk membayarnya? Siapa yang akan dituntut untuk membayar? Tidak mungkin Nikita Mirzani. Itu tidak masuk akal, tidak logis di dalam upload. Jadi perlu diketahui, harus cerdas di sini menganalisa, harus cerdas menghitung, ya, bagaimana bisa break even, ya, seimbang, ya, tidak dalam kerugian dalam persoalan hukum. Makanya dari awal-awal Bang Sahar mengatakan bahwa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang di dalam hukum. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Oke Bang Sahar, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam waras, salam advokat. Pantesan si Ebes sibuk mau ngeduitin si NM. Dilalak ada utang di bank 650 miliar toh. Bener itu. Bingung ya Ebes mau balikin ya. Dagangan gak laku karena akibat tingkah lakumu gitu. Terus kayak mana bayar hutang galungmu itu, kayak mana? 650 miliar loh. Udah sahabatan sama ular itu, udah sama ya. Si ular juga banyak yang ditipunya sama dia ya. Sampai aku ditagih di DM. Ih, ngeri banget. Kuasa hukum senior legendaris dan profesional yang mewakili Dr. Iza Gladys kembali membuat pernyataan ya, bahwa pihak Nikita katanya tidak mampu menghadirkan Nikita ke ruang mediasi. Dan seperti biasa, para pemuja setan yang menjadi haters Nikita Mirzani langsung mengambil kesimpulan cepat, seolah-olah ketidakhadiran Nikita adalah bentuk ketidakinginan atau ketakutan. Nah, kali ini kita harus serius nih. Nah, dalam kacamata hukum yang benar ya, sahabat cendol, ketidakhadiran Nikita Mirzani itu bukan sikap ya, tapi keadaan, atau dalam istilah hukum gini, keadaan hukum yang membatasi kebebasan seseorang. Jadi ketika seseorang berada dalam tahanan seperti Nikita Mirzani ya, seluruh aktivitas keluar masuk gedung pengadilan itu wajib hukumnya ya melalui izin tertulis dari instansi yang berwenang. Dalam kasus Nikita kan, izin itu harus keluar dari pengadilan tinggi ya, yang saat ini menangani proses bandingnya. Artinya gini, artinya walaupun Nikita Mirzani ingin hadir sekalipun ya, walaupun kuasa hukumnya ingin menghadirkan ya, walaupun ruang mediasi sudah disiapkan gitu ya, tanpa izin resmi, secara prosedural ya kehadirannya memang tidak mungkin. Dan ini bukan keanehan ya, bukan kelalaian juga, bukan drama. Ini adalah prosedur standar ya dalam setiap perkara perdata ketika pihaknya sedang berada dalam tahanan. Justru nih, karena ia sedang dalam penguasaan negara ya, secara hukum kehadiran kita tetap dianggap ada ya melalui kuasa hukumnya. Jadi sistem memberikan ruang ya agar proses tetap berjalan ya.
tanpa melanggar aturan tahanan. Nah, sementara mengenai pihak lawan ya yang menyatakan mereka sudah hadir sejak awal, yaitu pilihan mereka ya dan patut diapresiasi. Nah, kehadiran fisik menunjukkan bahwa memang ada good faith atau itikat baik. Tapi statistik ruang mediasi ya tidak hanya bicara soal kehadiran fisik, ia juga bicara soal legalitas kehadiran. Dan dalam konteks hukum, sahabat channel, legalitas itulah yang menjadi penentu ya apakah seseorang hadir atau tidak. Dan jangan lupa surat kuasanya jadul, maksudnya belum di-upgrade. Kan katanya surat kuasanya kan masih surat kuasa yang lama ya, belum surat kuasa yang perkara nomor 1000 gitu ya. Nah, jadi sahabat channel, ketidakhadiran kita bukan karena menolak ya, bukan karena takut atau pengecut, bukan karena tidak mampu dihadirkan, tapi sistem hukum sedang memegang kendali atas dirinya. Dan memahami ini penting ya, agar kita tidak mudah terseret oleh opini-opini yang menyesatkan. Edukasi hukum itu sederhana. Ketika seseorang dalam tahanan, semua langkahnya bukan ditentukan oleh keinginannya, melainkan oleh izin lembaga yang memproses dirinya. Itu saja, sederhana, logis, dan sesuai prosedur.